Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Respo, aparel resmi Timnas Indonesia, akhirnya merilis jersey terbaru untuk skuad Garuda. Jersey ini hadir dalam dua varian utama, yaitu kandang dan tandang, dengan 4 kategori berbeda untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan penggemar. 4 kategori tersebut mencakup player issue, replika, serta supporter version yang tersedia dalam pilihan lengan pendek dan lengan panjang. Selain itu, Respo juga menyediakan jersey khusus untuk wanita dengan desain yang disesuaikan. Seperti biasa, varian player issue akan dibanderol dengan harga tertinggi karena memiliki spesifikasi khusus yang sama dengan yang digunakan oleh pemain di lapangan. Detail premium dan teknologi bahan yang lebih canggih membuatnya lebih eksklusif dibanding varian lainnya. Respo juga memberikan sentuhan khas Indonesia dalam desain jersey terbaru ini, menambah kebanggaan bagi para penggemar Timnas. Berdasarkan bocoran dari laman Twitter kolektor jersey Timnas Indonesia, harga tertinggi diperkirakan untuk varian lengan panjang, baik untuk jersey kandang maupun tandang yang akan dijual sekitar Rp1.499.000. Sementara itu untuk kategori replika yang diprediksi akan menjadi varian terlaris, harganya diperkirakan sekitar Rp599.000 untuk model lengan pendek. Bagi yang ingin memiliki jersey Timnas dengan harga lebih terjangkau, supporter version bisa menjadi pilihan, karena diprediksi akan dijual mulai dari Rp200.000-an. Harga-harga ini didasarkan pada pola penjualan Respo di edisi sebelumnya, meskipun bisa saja mengalami sedikit perubahan saat resmi dirilis ke publik. Timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hadirnya Oleh Romeni sebagai tambahan kekuatan di lini depan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa posisi penyerang sangat krusial dalam skema permainan tim. Dengan kebutuhan mendesak akan striker berkualitas, kehadiran Romeni diharapkan mampu memberikan ketajaman yang dibutuhkan skuad Garuda. Secara taktik dan strategi, tim memang butuh pemain yang bisa diandalkan di posisi penyerang, ujar Sumarji. Bukan tanpa alasan, naturalisasi Romeni dilakukan atas permintaan langsung dari pelatih kepala Timnas Indonesia. Sumarji menilai bahwa proses ini tidak hanya sekadar menambah pemain, tetapi juga memperkuat peluang Timnas untuk bersaing di level tertinggi. Kehadiran Oleh sangat dibutuhkan, ini memang bagian dari strategi pelatih untuk meningkatkan kualitas tim, lanjutnya. Dengan makin ketatnya persaingan di zona Asia, Timnas Indonesia harus memiliki pemain yang bisa memberikan perbedaan di lini serang. Proses naturalisasi Romeni juga tidak berlangsung instan. Sumarji mengapresiasi kerja keras Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI yang telah berusaha maksimal dalam menyelesaikan administrasi dan persyaratan lainnya. Oleh Romeni disebut sebagai pemain dengan kualitas grade A, yang berarti dia memiliki standar tinggi dan layak bermain di level internasional. Dengan kehadiran Romeni, harapan besar pun disematkan kepadanya agar bisa menjadi ujung tombak Timnas Indonesia. Sebagai pemain yang sudah berpengalaman di Eropa, kemampuannya diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi skuad Garuda. Denny Lanzat terus memantau perkembangan para pemain di Liga 1 sebagai bagian dari persiapan tim menghadapi agenda internasional. Salah satu laga yang menjadi perhatiannya adalah pertandingan antara PSIS Semarang dan Dewa United. Meski tidak hadir langsung di Stadion Jatidiri, Lanzat tetap menyaksikan jalannya pertandingan melalui layar proyektor. Ini menunjukkan bahwa staf pelatih Timnas Indonesia benar-benar serius dalam mencari dan mengevaluasi talenta terbaik di kompetisi domestik. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa jajaran staf pelatih Timnas Indonesia sangat antusias dengan kualitas pemain di Liga 1. Mereka menilai bahwa banyak pemain potensial yang layak mendapatkan kesempatan membela Timnas. Menurutnya, kesan yang didapat dari para pelatih sangat positif. Mereka melihat bahwa Liga 1 memiliki banyak pemain berbakat yang bisa berkontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Sumarji juga memastikan bahwa pengamatan ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi akan terus berlanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai potensi pemain yang bisa dipanggil ke skuad Garuda. Dengan pendekatan ini, diharapkan Timnas Indonesia dapat menyusun skuad terbaik untuk menghadapi berbagai turnamen mendatang.
Pengamatan langsung terhadap kompetisi domestik juga menjadi sinyal positif bahwa pemain yang tampil impresif di Liga 1 berpeluang besar mendapatkan tempat di timnas. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah menyelesaikan proses wawancara untuk mencari asisten pelatih lokal yang akan bergabung dengan staf kepelatihannya. Seleksi ini berlangsung selama 2 hari, tepatnya pada 3–4 Februari, dengan melibatkan Kluivert dan 3 asistennya yakni Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald van den Burg. Proses ini menjadi bagian penting dalam menyusun tim kepelatihan yang solid demi menghadapi berbagai tantangan timnas Indonesia ke depan. Beberapa pelatih lokal diundang oleh PSSI untuk mengikuti seleksi ini. Di antara nama-nama yang hadir, terdapat 2 sosok yang cukup dikenal di dunia sepak bola Indonesia, yaitu Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Keduanya merupakan mantan pemain timnas Indonesia yang kini berkarir sebagai pelatih, sehingga pengalaman mereka bisa menjadi nilai tambah dalam membantu Kluivert meramu strategi timnas Garuda. PSSI dalam waktu dekat akan mengumumkan siapa yang akhirnya terpilih untuk mengisi posisi penting di staf kepelatihan timnas Indonesia. Kluivert sendiri akan merekrut 2 posisi utama, yakni asisten pelatih dan pelatih fisik untuk tim senior. Kehadiran pelatih lokal diharapkan bisa menjadi jembatan antara Kluivert dan para pemain timnas, sekaligus membantu dalam adaptasi taktik dan pendekatan terhadap kultur sepak bola Indonesia. Dengan proses seleksi yang sudah rampung, timnas Indonesia kini tinggal menunggu keputusan akhir dari PSSI. Sosok asisten pelatih lokal yang dipilih nantinya akan bekerja sama langsung dengan Kluivert dan staf kepelatihan lainnya dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kompetisi mendatang. Media Belanda Football Zone baru-baru ini menyoroti rencana Malaysia untuk menaturalisasi pemain asal Belanda guna memperkuat tim nasional mereka. Langkah ini dianggap terinspirasi dari strategi yang telah dilakukan oleh Indonesia, yang sukses mendatangkan sejumlah pemain berkualitas dari Eropa untuk memperkuat timnas Garuda. Malaysia, yang saat ini berada di peringkat 132 dunia versi FIFA, berharap strategi ini dapat meningkatkan performa mereka di pentas internasional. 3 nama yang santer dikaitkan dengan proses naturalisasi Malaysia adalah Ferdy Druij, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen. Ferdy Druij adalah seorang striker berusia 26 tahun yang kini membela Rapid Vienna di Liga Austria. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk AS Alkmaar dan PC Zwolle serta memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Dengan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa, Druij diharapkan bisa menjadi mesin gol bagi Harimau Malaya. Selain itu Malaysia juga mengincar Sam Schepperman, gelandang bertahan yang kini bermain untuk Heracles Almelo di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun ini telah mencatatkan 12 penampilan musim ini dan dikenal sebagai gelandang yang kuat dalam duel serta memiliki visi permainan yang baik. Sementara itu, Dylan van Wageningen adalah seorang bek kanan yang saat ini membela Sparta U21 di Tweede Divisie. Meski masih bermain di level junior, Van Wageningen dianggap punya potensi untuk berkembang lebih jauh. Langkah Malaysia ini tentu menarik untuk diperhatikan, terutama karena mereka mencoba meniru strategi yang sudah diterapkan oleh Indonesia. Mantan fisioterapis timnas Indonesia Choi Ju yang akhirnya bersedia kembali bergabung dengan tim Merah Putih setelah mendapat permintaan langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, kali ini Choi tidak akan bekerja dengan timnas senior, melainkan akan bertugas bersama timnas U17 Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tim muda Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Erick Thohir untuk menghubungi Choi Ju-yang. Erick menilai bahwa pengalaman dan keahlian Choi dalam menangani kebugaran pemain sangat dibutuhkan untuk membantu timnas U17 berkembang lebih baik. Kehadiran Choi diharapkan bisa memberikan manfaat besar dalam menjaga kondisi fisik para pemain muda agar lebih siap menghadapi turnamen internasional. Choi Ju-yang sendiri bukan sosok asing bagi timnas Indonesia. Ia sebelumnya bekerja sebagai fisioterapis di era awal kepelatihan Sintayong dan dikenal memiliki metode pemulihan yang efektif bagi para pemain.
Keputusan untuk membawanya kembali menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun fondasi yang kuat bagi timnas U17, mengingat usia muda adalah fase krusial dalam perkembangan fisik dan performa atlet. Dengan kembalinya Choi Ju-yang, timnas U17 Indonesia mendapatkan tambahan tenaga ahli yang akan membantu menjaga kebugaran dan mempercepat pemulihan cedera para pemain. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membentuk tim muda yang lebih tangguh dan siap bersaing di level internasional.